Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionaldo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Memimpin orang lain dengan lembut. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai seorang pemimpin, maka harus memiliki kemampuan memimpin dengan baik dan benar. Dan salah satu adalah seorang pemimpin menegur dengan lembut, seorang pemimpin menuntun, mengajari bawahannya orang lain dengan lembut dan juga terarah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita bisa lihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Galatia, di mana ada orang-orang Yahudi yang berusaha untuk mengyahudikan orang-orang Galatia yang telah menjadi Kristen. Mereka terus menuntut orang-orang Kristen yang ada di Galatia untuk hidup mempercayai Taurat. Sementara apa yang disampaikan Paulus bahwa orang benar diselamatkan karena iman, bukan lagi karena mengerjakan hukum Taurat sebagaimana yang diajarkan oleh Musa. Ini yang terus-menerus diingatkan oleh Paulus kepada jemaat, sehingga ada sebagian orang Yahudi yang sangat membenci Rasul Paulus, sehingga mereka juga berusaha untuk menyesatkan orang lain dan juga untuk meragukan kerasulan Paulus. Inilah beban yang terjadi di jemaat Galatia, bagaimana ada orang yang terus-menerus membumbuhi pengajaran-pengajaran sesat di dalam jemaat, sehingga ada sebagian orang yang harus jatuh ke dalam pencobaan, ada sebagian orang yang harus jatuh sehingga mereka perlu dituntun, dibimbing oleh mereka yang rohani. Nats inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus di bagian keseluruhan dari ayat ini, yang dikatakan oleh lembaga Alkitab dalam judulnya saling membantulah kamu. Bagaimana orang-orang Kristen, bagaimana orang-orang percaya untuk hidup saling membantu. Di bagian yang pertama untuk saling membantu di ayat 1 ini tidak berbicara tentang materi, namun ada orang yang telah jatuh dalam dosa, maka orang ini pun harus dibantu. Dibantu dengan bagaimana? Ada orang lain yang akan memimpin, yang menuntunnya agar dia boleh kembali ke jalan yang benar. Dikatakan dalam ayat yang pertama ini, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, maka apa yang bisa kita lakukan dari nats ini? Sebagaimana diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, maka kalau ada orang yang kedapatan pelanggaran, maka orang tersebut harus ditegur dengan baik. Jangan dengan arogan, kamu sudah buat kesalahan dan kamu harus dihukum. Ya, kesalahanmu ini setimpal dengan hukuman penjara sekian. Kesalahanmu ini setimpal dengan pelanggaran bahwa kamu dari gereja akan dikucilkan. Nah, ya, di gereja pun ada yang namanya teguran karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jemaat. Namun semua itu bisa disampaikan dengan lembut, dengan cara yang benar, dan kita harus menuntunnya, mengajarinya dengan roh lemah lembut sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus, sehingga dia boleh kembali ke jalan yang benar. Ya, orang tersebut juga boleh kembali ke jalan yang benar. Lalu yang kedua dikatakan di sini, sadari kita juga manusia yang lemah, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, yang kemungkinan kita juga bisa berpotensi jatuh ke dalam pelanggaran tersebut. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita juga berjaga-jaga, agar kita tidak jatuh
ke dalam pencobaan. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kiranya anak firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita untuk boleh menegur dengan kasih, mengingatkan sesama dengan kasih, dan kita juga menjaga diri kita untuk tetap di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.